Dulu sebenarnya saya malu. Masalahnya apa? Kok bisa ya usaha saya menggur proses pengolahan kompos. Saya menggunakan bahan baku kotoran kambing. Masalahnya apa? Saya memilih kambing itu karena yang pertama itu ternyata buat tanaman itu kan lebih bagus daripada sapi atau yang lainnya. Kalau bisalah petani itu bisa mengurangi penggunaan bahan kimia. Masalahnya kalau penggunaan bahan kimia terlalu banyak, kasihan anak cucu kita ke depan tidak bisa mengolah. Perkenalkan, nama saya Aziz Budi Rohmat, selaku pemilik pengolahan limbah ternak Kosmik G2P yang beralamat di Desa Seukan 1, Dukun Magelang. Awal mula usaha ini berdiri itu kan wilayah sini kan kebetulan di Kecamatan Dukun itu kan pertanian. Dengan berkembangnya waktu atau zaman itu pupuk atau bahan dasar untuk pertanian itu kan agak sulit dan mulai mahal. Itu mungkin awal mula saya melakukan pengolahan limbah ternak ini. Persiapannya itu mungkin dari bahannya. Dulu itu pertama kali ingin menjual pupuk ini, saya kesulitan di pencarian bahan bakunya. Masalahnya kan bahan bakunya itu kadang-kadang di sini itu ada yang ternak kambing, tapi kan tidak di panggung, biasanya kan di bawah. Itu susahnya itu, masalahnya kan tercampur dengan ranting-ranting pohon itu. Kalau untuk tempat, alhamdulillah tempat sudah ada, dulunya hanya kecil lah, hanya segini. Terus kalau untuk masalah modal itu sedikit-sedikit kita nabung lah, mungkin kita baru bisa 1 truk atau 1 mobil, lama-kelamaan bisa berkembang lagi. Dulu itu saya dididik sama orang tua saya, kalau ada turahan atau sisa lebih baik untuk ditabungkan. Nah, dengan itu alhamdulillah modalnya sudah tidak kesusahan lagi. Memilih usaha ini untuk jangka panjangnya itu lebih prospek. Masalahnya yang pertama itu untuk bahan baku itu kalau untuk sekarang mudah didapat. Yang kedua untuk harga subsidi atau bahan-bahan pertanian itu kan mahal. Bagaimana inisiatif saya untuk membuat kompos tapi dengan harga yang relatif murah. Kalau untuk tujuan untuk merubah itu ada. Tapi kalau untuk merubah total ke organik itu mungkin kan susah. Mungkin kalau saya itu hanya mengurangi bahan kimia. Itu yang pertama itu bisa menyuburkan tanah yang semulanya itu keras, sekarang alhamdulillah sudah gambur ya Mas. Itu terus unsur haranya juga ada. Kemudian produksi atau hasil panennya itu alhamdulillah lebih meningkat. Dari dulu sebenarnya saya ada motivasi bagaimana caranya itu mengolah barang yang dikatakanlah barang tidak berguna lah. Ya mungkin berguna, tapi kan harga jualnya kan kalau untuk pertanian kan biasanya kan dari kandang langsung di sawah, belum diolah. Itu bagaimana caranya itu bisa menjadikan emas lah kasarannya. Kalau rintangan itu untuk soal penjualannya lah. Pertama kan tadi saya sudah katakan bahannya, itu yang pertama. Yang kedua itu bahan sudah ada. Terus penjualannya, masalahnya itu kan wilayah sini kalau belum ada yang memberi contoh itu biasanya petani itu tidak ada yang mau untuk menggunakannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu untuk saat ini itu transportasi. Transportasi itu kan kadang-kadang ada yang pesanan jauh tapi sedikit, untuk mengirim itu butuh biaya lah. Apalagi kalau lewat ekspedisi atau yang lainnya itu kan mahal. Kalau kendala itu ada Mas, contohnya aja kalau musim hujan. Biasanya kalau musim hujan itu bahan baku seperti intil ini kan basah. Jadi untuk proses penggilingan atau penghancuran itu terhambat di situ. Kalau penjualan produksi itu alhamdulillah itu pesanan dari Kudus sudah ada, terus Gunung Kidul dan lingkup Kabupaten Magelang inilah. Kabupaten Magelang sama Temanggung. Kalau bahan bakunya itu kan saya menggunakan bahan baku kotoran kambing.
Masalahnya apa saya memilih kambing itu karena yang pertama itu ternyata buat tanaman itu kan lebih bagus daripada sapi atau yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu pengolahannya itu menurut saya lebih mudah daripada sapi. Masalah kalau sapi itu kan prosesnya terlalu lama. Kalau kambing mungkin kalau kayak gini tinggal pembersihan, terus digiling dan dihaluskan dan yang seterusnya. Terus kalau bahan baku selain ini saya campurkan dengan cairan nitrobakter untuk fermentasinya. Sama gamping, masalahnya apa? Saya kasih gamping itu untuk menurunkan pH. Kalau dari kotoran kambing ini saya menggunakan etawa. Masalahnya kalau etawa itu pertama itu bentuknya lebih besar daripada domba atau yang warga sekitar di sini pelihara. Itu yang pertama. Yang kedua itu prosesnya lebih mudah. Kegunaannya itu yang pertama itu bisa juga digunakan untuk dasaran. Yang kedua buat cemplongan ponjo niko juga bisa. Yang ketiga buat ngocor niko juga bisa. Kalau terhadap tanaman itu untuk menambah nutrisi sama hormon. Dengan digunakan kompos ini dapat meningkatkan unsur hara tanah. Kebetulan dan alhamdulillah itu kompos saya itu dibilang baik ya. Mungkin dibilang baik lah, masalahnya apa? Salah satu kompos yang baik itu kalau dikasih air itu langsung menyerap, tidak menyebar. Kalau harga itu kan saya kebetulan ada dua ukuran. Itu kalau yang kecil itu beratnya sekitar 10 kilo itu saya kasih harga 15.000. Terus yang beratnya itu sekitar 24 kilo itu saya kasih harga 35.000. Untuk harapan saya ini yang pertama itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman atau warga sekitar sini, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisalah petani itu bisa mengurangi penggunaan bahan kimia. Masalahnya kalau penggunaan bahan kimia terlalu banyak, kasihan anak cucu kita ke depan tidak bisa mengolah tanah itu. Efeknya itu salah satunya tanahnya itu mengeras, keras. Untuk diolah itu keras. Untuk menyikapi kerugiannya itu mungkin dari saya itu sebagai motivasi. Motivasi bagaimana caranya belajar dari sebelumnya. Pengalaman itu bagaimana kita ke depannya tidak rugi lagi. Makanya katanya orang itu kan guru terbaik adalah dari pengalaman kita sendiri. Tips untuk memulai sebuah usaha menurut saya itu hal yang paling susah. Yang pertama, langkah pertama, bagaimana kita berpikir nggak usah terlalu banyak kita memikirkan usaha ini. Cukup satu fokus, tapi kita langsung melangkah. Maksudnya paling susah itu langkah yang pertama. Kalau kita sudah melangkah, mungkin kedepannya langsung kita berjalan. Ibarat kita berjalan aja. Kita berjalan, kalau kita langkah pertama, otomatis langkah yang kedua dan selanjutnya itu pasti akan mengikuti. Kenapa kohe itu harus disortir? Karena apa ya? Sebenarnya itu malah dari masukan-masukan orang itu nggak usah disortir, nggak apa-apa mas. Masalahnya kan itu juga itu daun-daunnya itu juga organik. Tapi saya sortir supaya untuk penggilingan atau penghalusannya itu lebih mudah. Sama kadang-kadang kan dari sananya itu kan ada paku, ada batu, itu kan supaya tidak cepat rusak mesinnya. Kalau cairan itu dulunya saya pakai M4 yang biasa itu. Kebetulan saya dapat pelatihan di Suropadan itu, pertanian itu menggunakan nitrobakter. Ternyata hasilnya menurut saya itu lebih cepat dan lebih bagus. Salah satu kegunaan cairan itu yang pertama itu bisa untuk sebagai pengurai kotoran ini. Terus juga buat tanaman juga sebenarnya juga bisa itu mas. Proses pembuatannya itu yang pertama itu pemilihan atau sortir, intil, terus dipisah dengan ranting-ranting dan daun-daun. Kemudian habis disortir itu langsung dikasih pakai gamping.
Setelah digamping itu prosesnya kemudian digiling, penggilingan, dihaluskan. Habis saya giling itu saya kasih cairan nitrobakter, saya gembori nilo. Habis itu baru pengemasan. Kebetulan Cosmic G2P yang saya tangani ini membutuhkan reseller. Kalau ada yang minat menjadi reseller kami, bisa menghubungi nomor saya di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Ronarene Vlog. Mantap!